langsung bisa ditanyain di chat fitur Zoom. Oke, udah jam 3. Langsung aja kita buka ya program Bincang-Bincang Sang Ahli sore ini. Udah lama banget rasanya aku, Hendro, nggak nampang di live Zoom ataupun live IG bersama Fiber Cream Lovers yang ada di rumah. Kemarin digantiin sama Mbak Wildan, dan sekarang aku balik lagi untuk ketemu lagi nih sama Fiber Cream Lovers. Selamat sore, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik di sana. Sore hari ini, seperti yang sudah ada di poster-poster berseliweran, tema kita berbeda dengan live IG seperti biasanya atau live Zoom seperti biasanya. Kenapa? Karena sore hari ini kita akan membahas seputar fiber cream dan juga pola hidup dari atau gaya hidup dari seorang pakar kuliner Nusantara. Kita nanti akan kulik-kulik cerita beliau terkait gimana sih beliau dengan umur bisa dibilang umur yang sudah mungkin 70-an, tapi beliau masih tetap fit dan sehat. Nanti kita akan ulas juga di situ ya. Nah, buat teman-teman, sore hari ini spesial banget, kita juga kedatangan expert fiber cream. Beliau ini akan membahas serta mengupas segala sesuatu tentang fiber cream. Jadi semuanya kalau misal ada keraguan tentang produk ini, masih ada pertanyaan tentang produk ini, langsung aja nanti tanyain di fitur chat Zoom kita, karena nanti aku akan tanyakan pertanyaan teman-teman ke expert fiber cream ini. Ada Bapak Adista juga yang akan menjelaskan sore hari ini. Oke, buat teman-teman, sekali lagi, yang ada di Instagram, kalau mau gabung di live Zoom, bisa langsung klik linknya di profil untuk bisa live chat bareng narasumber kita sore hari ini. Oke, kita langsung aja masuk sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini aku mau bahas tentang fiber cream. Ya, gimana ya? Kita kan fokus pembahasan sore hari ini akan berfokus pada mengulas fiber cream. Langsung aja kita sapa yang ada di ujung sana. Halo Bapak Adista, selamat sore. Halo, sore. Gimana kabarnya Pak Adista? Wah, baik nih kabar hari ini. Masih tetap semangat ya? Semangat banget dong. Semangat lagi dengan baju warna merahnya. Iya nih. Oke, kita sore ini bahas tentang fiber cream Pak Adista. Karena kenapa kita bahas hari ini? Masih banyak banget pertanyaan yang masuk ke redaksi Fiber Cream _TV maupun pertanyaan masuk yang ada di Instagram Fiber Cream Official tentang fiber cream. Kelihatannya masih banyak banget orang penasaran, sebenarnya produk apa sih fiber cream? Monggo Pak Adista, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya apa sih sebenarnya fiber cream itu Pak Adista? Oke. Fiber cream ini merupakan creamer serbaguna pertama dan satu-satunya di Indonesia ya, yang rendah gula, tinggi serat, dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis makanan dan minuman, dan pastinya dapat digunakan sebagai pengganti dari santan ataupun susu, sebagai alternatif pengganti santan dan susu. Dan juga fiber cream ini bisa digunakan selain itu bisa untuk pengganti dari susu kental manis, kemudian juga cooking cream, dan banyak lagi. Oh, berarti kegunaan dari fiber cream ini bukan cuma untuk minuman aja, tetapi juga bisa untuk makanan juga ya Pak Dista? Exactly. Oke, kalau fiber cream ini sendiri, sebenarnya itu komposisi pembuatannya dari apa Pak Adista? Kalau dari bahan baku utamanya sendiri menggunakan oligosakarida ya. Kemudian juga kita menggunakan minyak nabati yang sehat pastinya, dan diolah menjadi creamer serbaguna ini jadi fiber cream yang sehat. Oke, jadi pembuatan dari fiber cream ini terbuat dari oligosakarida. Betul. Ngomongin masalah oligosakarida, kemarin sempat waktu live itu ada pernyataan dari salah satu netizen yang menyatakan bahwa oligosakarida itu bukannya zat kimia ya. Apakah itu baik untuk tubuh? Bukannya itu bahaya Pak Dista? Benar atau salah nih Pak Dista? Bisa saya katakan salah atau kurang tepat ya. Karena yang oligosakarida ini merupakan serat alami yang ada di singkong nih. Jadi kita bicaranya saripati singkong, di dalamnya ada oligosakarida atau jenis seratnya. Dan oligosakarida ini baik untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa nih? Karena untuk ketika dikonsumsi, di saluran pencernaan kita itu dia nggak akan mudah untuk dicerna.
dia akan masuk nih dari usus besar ke usus halus, kemudian dia oligosakarida ini tadi yang sebagai serat akan difermentasi oleh bakteri baik yang ada di perut kita atau saluran pencernaan kita untuk menjadi short chain fatty acid, atau di sini merupakan salah satu senyawa asam lemak yang baik untuk kesehatan tubuh kita, Indro. Dan juga oligosakarida ini berperan sebagai prebiotik atau makanan dari bakteri probiotik gitu. Oke, nanti kita akan bahas tentang prebiotik ya Pak Dista, jangan dibahas sekarang karena kita akan kehabisan bahasan nanti kalau sumpah dibahas di awal. Nah, ngomongin masalah komposisi dari fiber cream, ada oligosakarida. Terus kalau nggak salah ada minyak nabati ya. Betul. Untuk komposisi di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan minyak nabati jenis apa? Lalu apakah minyak nabati yang digunakan ini aman untuk dikonsumsi oleh tubuh? Silakan Pak Adista. Oke, minyak nabati yang digunakan untuk dari fiber cream ini sendiri adalah minyak kelapa. Nah, tapi minyak kelapa yang digunakan ini beda dengan minyak goreng ya. Kalau di minyak goreng itu kan kelapa sawit. Kalau ini tuh benar-benar minyak kelapa yang mengandung MCT atau medium chain triglyceride sekitar 60%. Jadi MCT ini baik untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena lemak dari MCT ini dia nggak mudah untuk dia mudah untuk dikonversi menjadi energi di tubuh kita. Jadi mudah untuk dimetabolit. Gitu. Terus yang kedua, MCT ini juga memiliki peranan untuk tubuh kita sebagai antivirus, terus kemudian juga untuk meningkatkan antibodi kita juga sebagai energi alertness gitu. Jadi MCT yang ada di minyak kelapa ini cukup baik. Terus kemudian juga minyak kelapa atau minyak nabati yang kita gunakan ini bebas dari trans fat. Ya, seperti kita tahu bahwa trans fat ini kurang baik untuk kesehatan tubuh kita ya, khususnya bagi para penderita penyakit kolesterol ataupun penyakit jantung. Dan yang paling utama dari fiber cream atau minyak kelapa yang digunakan ini bebas dari kolesterol atau zero kolesterol. Jadi benar-benar minyak nabati yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Oke, berarti perpaduan dari minyak nabati lalu oligosakarida membentuk satu produk yang punya banyak fungsi untuk tubuh kita. Betul nggak? Betul banget, Nendro. Nah, di tengah pandemi seperti ini ya seperti disebutkan oleh Pak Adista bahwa minyak nabati juga dapat imun ya Pak Adista. Iya, ini bisa penting banget ya. Betul. Selain itu juga kandungan seratnya ini sendiri seperti kita ketahui bahwa jika tubuh kita atau pencernaan kita sehat dengan mengkonsumsi serat, otomatis yang namanya zat gizi itu akan lebih mudah terabsorb. Istilahnya mudah diserap oleh tubuh kita. Dengan zat gizi itu mudah dicerna, daya tahan tubuh kita juga akan lebih baik pastinya. Jadi benar-benar dari bahan bakunya nih, pertama dari oligosakarida atau seratnya, kemudian minyak nabatinya ini benar-benar baik untuk tubuh kita sih. Nice banget. Berarti produk ini cocok banget untuk dikonsumsi siapapun dari kalangan anak-anak, terus remaja, dewasa sampai lansia, ditambahkan di setiap sajian harian mereka. Betul. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang fiber cream, aku mau nyapa yang ada di ujung sana juga, ada Om William Wongso. Halo, selamat sore Om William. Beliau sudah bergabung, sebentar ya kita tunggu. Oke, ada Om William. Halo, selamat sore Om, gimana kabar? Baik. Mana? Lama banget ya kita nge-zoom bareng kayak gini. Kemarin dibantuin sama Wildan. Masih stay di rumah terus ya Om? Ya sekali-sekali keluar. Kemarin aku nonton loh Om yang Uncharted sama Gordon Ramsay, itu keren banget. Gimana? Suka banget. Terus aku ngakak itu tuh ketika si Gordon Ramsay-nya kena kotoran kerbau. Itu kelihatan banget Om Wil juga suka ini. Seneng banget lihatnya. Kaget ya? Bener. Jadi aku bisa melihat kekayaan Indonesia, khususnya Sumatera Barat, dari program Uncharted yang kemarin Om Wil suguhin bareng sama Gordon Ramsay. Ngomongin masalah kuliner nih Om Wil kan udah bisa dibilang katam banget nih keliling Indonesia, coba-coba kuliner Indonesia gitu kan. Nah dari belahan Indonesia mana nih Om yang belum pernah Om jelajahi? Kalau random, aku hampir semua Indonesia aku udah pergi. Aku udah random ya, dari barat, dari ujung Sumatera sampai selatan, terus Kalimantan, Jawa, semua
random. Saya udah pergi. Tapi kekayaan kuliner Indonesia ini 100 kayak nggak tahun ada habisnya ya. Nggak ada habisnya gitu. Bener banget. Nah, sore hari ini kita mau ngobrolin nih Om tentang pengalaman Om Will kulineran, terus Om Will saat menggunakan produk fiber cream, kayak gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut Om. Nah, masalah ngomongin kulineran, sebenarnya sebagai sosok pakar nih Om, ketika culinary trip, ada ketakutan sendiri gak sih Om ketika Om Will mencoba masakan atau makanan-makanan yang Om kunjungin? Enggak. Ada rasa takut? Enggak ada? Enggak pernah. Oke. Di umur sekian berarti Om Will tetap makan apapun ya? Ya, tapi kan ngatur porsinya, icip-icip. Aku semua makan jeroan, tapi kan bisa-bisa mungkin jeroan itu sebulan sekali, maksimum 2 kali, gitu. Dan kalau makan juga porsinya nggak banyak. Gitu. Berarti benar-benar kuncinya adalah kontrol dari setiap konsumsi makanan tersebut, Om. Betul ya. Tidak? Serat tinggi itu penting. Serat tinggi itu penting. Salah satunya dengan memanfaatkan fiber cream ya, Om. Kalau Om Will sendiri, kalau aku traveling, aku selalu bawa, terutama kalau pagi itu kan aku harus ngopi. Iya. Ya, kopi itu selalu 1 sendok aku aduk di dalam kopi. Oke. Untuk pencernaan. Tapi ada efek baiknya nggak, Om? Pencernaannya enak banget. Bagus. Pencernaannya bagus. Katanya kayak mengkonsumsi buah pisang setiap hari ya, Om. Jadi lancar gitu ya. Tidak selalu kita bisa dapat buah-buahan yang lengkap gitu. Tapi aku tetap perlu serat. Oke. Karena aku nggak bisa asupan gula terlalu tinggi. Jadi pegangan aku ini kalau pagi setidak-tidaknya 1 sendok diaduk sama kopi. Nah, ngomongin masalah serat nih Om, aku mau ke Pak Adista. Pak Adista, fiber cream itu kan dikenal sebagai creamer serbaguna yang tinggi serat nih. Mungkin sebentar ya. Nah, mungkin bisa dibantu Pak Adista dijelaskan atau diberi gambaran ke kita. Sebentar. Mungkin bisa dibantu atau dijelaskan kepada kita seberapa besar sih konsumsi serat ketika kita mengkonsumsi fiber cream itu sendiri. Oke, untuk konsumsi serat sendiri kita suggest untuk konsumsi fiber cream itu sekitar 48-60 gram. Which is ini setara dengan kita mengkonsumsi serat sebesar kira-kira antara 16-18 gram serat ya. Sedangkan untuk kebutuhan serat dari manusia, ini perharinya untuk orang dewasa itu sekitar 30 gram. Jadi sama dengan ketika kita mengkonsumsi fiber cream, sesuai dengan saja takaran untuk 48-60 gram, setara dengan kita mengkonsumsi sekitar serat itu 16-18 gram. Sedangkan kebutuhan orang dewasa 30 gram. Jadi lebih dari setengah kebutuhan kita per hari. Nah pertanyaannya, ini setara dengan apa nih? Nah, untuk mengkonsumsi fiber cream antara 48-60 gram ini setara dengan kita mengkonsumsi buah pisang sebanyak sekitar 4-5 buah pisang ya. Kemudian atau sama dengan kita mengkonsumsi 3-4 buah apel. Sedangkan untuk pepaya sama dengan kita mengkonsumsi sekitar 2,5 potong atau pieces pepaya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi buah segitu banyak kan pasti rasanya agak enak atau begah. Nah dengan fiber cream kita bisa membantu memenuhi kebutuhan serat dengan tetap enak sih. Pastinya fiber cream ada rasa creamy-nya dan rasanya beda lah sama buah. Meskipun buah memang alami dan ada antioksidan, vitaminnya, tapi kan kalau sebanyak itu ya bisa dipastikan kita agak enak ya konsumsinya. Betul banget, aku aja ngebayangin ya kalau misal makan buah sebanyak itu juga nggak akan kuat. Biasanya sih kalau pisang aku sehari cuma 1, terus kalau buah naga itu pun aku harus blender gitu. Kalau makan langsung aku nggak akan kuat. Tapi dengan penambahan fiber cream berarti seratnya akan semakin tinggi ya. Betul, jadi fiber cream ini membantu untuk memenuhi kebutuhan serat dari manusia setiap hari ya gitu. Oke, nah buat teman-teman sebenarnya
kita nggak bisa bilang bahwa ya udah ganti aja pakai fiber cream, nggak usah makan buah. No, nggak kayak gitu. Kita bisa mencampurkan fiber cream ke dalam buah itu sendiri, misal dibuat smoothies atau dibikin salad supaya kandungan serat itu bisa bertambah. Bukan begitu Pak Adista? Betul. Karena seperti kita ketahui bahwa di buah itu juga ada vitamin, mineral, antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh kita juga. Tapi yang jadi kendala adalah sebagai manusia biasanya kita untuk konsumsi buahnya kan nggak bisa banyak nih. Dengan konsumsi buah yang nggak bisa banyak, otomatis kebutuhan serat per harinya itu kurang bisa dipenuhi. Nah, untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan serat per harinya, nah ini bisa dibantu dengan fiber cream. Dengan catatan kita konsumsi buah dan sayur, kemudian ditambah fiber cream, sehingga pencernaan kita akan lebih sehat. Kenapa? Karena kebutuhan serat per hari ini bisa dibantu dipenuhi oleh fiber cream itu tadi, Andro. Oh, nice. Informasi yang sangat bermanfaat banget buat kita semua. Nah, buat teman-teman fiber cream lovers yang ada dimanapun, kalau semisal teman-teman mau nanya nih tentang fiber cream atau mau nanya tentang sesuatu kepada Om Willy Mongso, bisa langsung chat di fitur Zoom. Karena nanti di sesi terakhir, aku bakal nanyain pertanyaan teman-teman ke narasumber kita sore hari ini. Oke, langsung. Aku mau pindah lagi ke Om Will. Om Will, untuk konsumsi fiber cream sendiri, itu sebenarnya Om Will sudah mengkonsumsi fiber cream atau mengenal fiber cream itu berapa lama sih Om? Oke, sebentar ya teman-teman. Mas Adriel. Mungkin bisa dibenar. Udah, oke. Aku kira-kira 1 tahun ya. Oh, 1 tahun, cukup lama ya. Pertama kali kenal fiber cream dari mana Om? Apanya? Kenal fiber cream pertama kali dari mana? Kalau boleh diceritain ke kita semua. Dari rekankah atau dari langsung dari fiber cream. Oh, langsung dari perkenalan fiber cream langsung ya? dari fiber cream ya. Dan langsung cocok ya Om ketika saat itu kenalan sama fiber cream dan langsung kayak nih produk keren banget nih kelihatannya. Ya, karena kan aku setahun tahun lalu itu kalau traveling bisa sampai 60% gitu. Wow, jadi, 60% dalam setahun. Iya, jadi ya praktis banget. Apalagi yang saset-saset kecil itu takarannya kan sudah pas. Ya, saya tinggal bawa. Oke. Cuman buat kopi doang atau biasanya fiber cream ini Om Will pakai untuk masak apa sih Om? Kalau aku traveling karena aku nggak masak, nggak apa-apa masukin, kecuali satu waktu makan sup saya masukkan ke dalamnya. Oh, nice. Berarti dimasukin sama fiber cream ya? Om Will pernah nggak nyoba rawon tapi ditambahin fiber cream? Pernah. Rasanya kayak gimana nih Om? Jadi gini, ada makanan namanya brongkos. Itu khas dari Klaten misalnya. Oh, Klaten ya. Itu pakai seperti rawon tapi lebih beda karena dia pakai kacang tolo dia ada santannya juga ringan gitu. Itu praktis banget kalau aku mau tambahin fiber cream gitu. Jadi selalu ada di kantong ada satu saset yang kecil itu. Saset yang 6 gram itu ya. Bawanya. Ya, nggak repot bawanya. Ah, nice. Kalau boleh tahu, kan aku juga ngikutin sosial medianya Om Will tuh ya. Om Will kan sering jalan-jalan ke luar negeri tahun kemarin sebelum pandemi. Nah, di situ Om Will pernah memperkenalkan fiber cream kalau tidak salah di salah satu sekolah kuliner Prancis. Betul nggak Om? Ya. Apa kesan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sana ketika mencoba makanan yang lebih menghitungkan manfaatnya dan praktisnya, karena buat mereka tuh mau cari santan kan nggak praktis gitu. Karena sulit ya untuk santan itu sendiri didapatkan di luar negeri ya Om. Kenapa? Karena sulit ya untuk santan sendiri didapatkan di luar negeri. Berbeda orang asing itu kan satu waktu nggak dalam pakem pemikiran mereka gampang cari santan gitu. Meskipun saya sering temukan
teman-teman yang orang asing di luar negeri itu kalau dibuka lemarinya ada santan kalengan gitu. Oh, oke. I see. Nah, ngomongin masalah santan nih, aku mau ke Pak Adista. Pak Adista, kalau ngomongin masalah santan, kita pasti ngomongin masalah lemak. Sebenarnya Pak Adista, mungkin bisa dikasih gambaran singkat. Apa sih bedanya lemak yang ada di santan dengan fiber cream? Apakah fiber cream juga punya lemak? Oke. Untuk kandungan lemak di fiber cream sendiri, fiber cream memang memiliki kandungan lemak. Karena seperti kita ketahui bahwa fiber cream dalam bahan bakunya memang ada kandungan minyak nabati yang baik untuk kesehatan tubuh kita, ya, Andro. Nah, tapi yang bisa kita garis bawahin bahwa kandungan lemak di fiber cream ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan santan. Kenapa? Karena untuk kandungan lemak di santan ini 3 kali lipat lebih tinggi dari fiber cream. Gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita untuk konsumsi makanan nih yang menggunakan santan, alangkah lebih baiknya bisa kita gunakan fiber cream. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi atau membatasi konsumsi lemak berlebih untuk tubuh kita. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau untuk makanan boleh nggak sih pencampuran antara santan dan fiber cream? Boleh, pastinya tetap boleh. Dengan mencampurkan antara santan dengan fiber cream secara tidak langsung, itu kan seperti sistem substitusi ya. Kita akan mengurangi penggunaan santannya, terus kita tambahkan supaya tetap creamy dengan fiber cream. Which is di sini secara tidak langsung untuk kandungan dari lemaknya akan lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan nih untuk makanan itu menggunakan santan secara full gitu. Oke. Nah, kalau dari segi rasa nih Pak Adista, fiber cream ini gimana? Bisa nggak sih sebenarnya menggantikan dari santan itu sendiri? Oke, kalau dari segi rasa untuk fiber cream ini cenderung ke arah creamy ya, creamy gurih seperti itu. Kalau misalnya di santan, dia untuk rasanya itu aroma kelapanya itu lebih muncul memang. Tapi kembali lagi, aroma kelapa muncul kan belum tentu juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Karena kan seperti kita ketahui bahwa di santan itu kandungan lemaknya lebih tinggi dari fiber cream. Nah, kalau misalnya nih Pak, saya masih suka dengan aroma santan karena ada kelapanya di situ. Nah, kita bisa mensubstitusi atau mencampur antara fiber cream dengan santan. Jadi nggak ada salahnya untuk mencampur. Karena dengan mencampur itu tadi kita bisa mengurangi atau meminimalisir kandungan lemak yang masuk ke tubuh kita gitu. Oh, nice. Nah, buat teman-teman yang bingung nih dapetin fiber cream di mana, langsung aja ada di online store kita di www.onlinestore.fibercream.com atau di e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Lazada, banyak banget. Atau juga teman-teman bisa dapetin di offline store, ada di Indomaret, ada di Alfamart, ada di Giant, dimanapun fiber cream sudah tersedia. Jadi jangan lupa untuk tetap stok fiber cream di rumah untuk pengganti santan ataupun pengganti susu. Oke, aku mau balik lagi ke Om William. Oke, Om Will, kalau tidak salah di satu sesi interview waktu itu Om Will mengatakan bahwa saat ini perilaku makan modern itu berubah. Orang-orang pengen makan enak tapi juga concern pada kesehatan. Menurut Om Will, tren kayak gitu tuh bakal meningkat nggak sih ke depannya? Meningkat. Kesadaran orang untuk food safety, keamanan pangan itu bakal naik sejak adanya COVID. Okay. Jadi orang nggak akan sembarangan seperti dulu lagi. Misalnya dia ada orang tertentu cari makanan, termasuk saya, yang bisa yang dipanasin. Okay. Gitu. Nah, kalau gimana? Jadi ada protokol baru nantinya, pola kalau orang makan makanan di jalan apa itu ya ada yang masih tetap nekat, ada yang mengurangin. Jadi pasti ada pengurangan. Jadi kalau makanan misalnya suruh beli, bawa pulang, nanti dipanasin gitu. Oke. Nah, Om Wil ini kan punya banyak rekanan juga nih para pengusaha makanan di luar sana. Ketika pandemi COVID-19 ini, ada nggak sih cerita dari teman-teman Om Wil atau rekanan Om Wil yang mereka merubah nih sistem jualan misalnya, kayak yang di Jogja kalau nggak salah ya Om? Banyak yang merubah jualannya itu waktu itu online, tapi kan masih secara online itu kan nggak visible banget ya, bahwa staffnya masih
karyawan masih ada, jadi harus tetap dibina atau dibiayain mereka. Jadi sekarang dengan ada mulai terbuka, jadi boleh dengan social distancing, hanya memang separuh. Ya, dan nanti lihat aja sejauh mana, dan banyak restoran yang buka tahu-tahu ya penuh juga. Tapi protokolnya kan mereka banyak yang juga ketat gitu. Tidak sekedar hanya untuk ini ya buka aja gitu, enggak lagi kan. Mereka ada cuci tangan, terus pelayannya juga pakai proteksi dan lain sebagainya. Itu ya pasti dengan ada new norm ini pasti ada perubahan. Ada yang tetap nekat. Lihat aja nanti bagaimana. Betul banget. Nah, buat teman-teman Fiber Cream Lovers, wajib banget juga menjaga setiap makanan yang dikonsumsi, karena makanan itu akan berimpact pada tubuh kita secara langsung. Nah, masalah ngomongin tren makanan yang modern, yaitu orang pengen makan enak tapi bisa sehat. Berarti ini bisa menjadi tolak ukur kita bahwa masyarakat kita itu sudah mulai kritis ya, Om, terhadap apa yang mereka konsumsi. Betul nggak sih, Om? Aku bisa bilang kayak gitu. Ya. Apa yang dia makan, sekarang mulai lebih banyak mungkin mau cari tahu apa yang dimakan gitu. Kalau dari Om Will, selain membatasi makanan yang dikonsumsi nih ketika jalan-jalan, ada nggak makanan khusus yang memang benar-benar Om Will harus makan nih untuk menjaga kondisi tubuh supaya lebih fit lagi? Kayak misal mungkin mengkonsumsi jamu setiap paginya kayak Presiden Jokowi kita gitu ya, atau seperti apa? Atau nggak ada? Enggak. Aku enggak. Aku hanya beberapa cuman vitamin D aku minum. Terus ada yang menurut aku agak bagus itu mungkin adalah minyak jinten. Itu kelihatannya, ya aku lagi coba untuk mulai konsumsi itu dan lumayan hasilnya. Rasanya kayak gimana nih, Om? Aku baru tahu loh ada minyak jinten. Setauku tuh minyak wijen. Ya dalam kapsul ya. Dalam kapsul. Oh, dia dalam kapsul. Ya, dalam kapsul gitu. Oke, itu nggak tahu memang gula darah lebih stabil gitu. Oke. Tapi gimana pun juga pola makan itu harus kita sadarin. Kita nggak bisa makan semaunya, kan tergantung metabolisme pada satu saat sudah berumur kan pasti berkurang. Seperti mesin udah mulai aus, jangan dijejelin sesukanya, karena antara lidah sama sistem kita itu kan nggak sepaham. Nggak sepaham gimana dia Lidahnya tuh maunya enak pengen terus, gitu ya. Tapi badan kita nggak bisa cerna. Jadi kita harus dikontrol oleh logika kita. Rasional kita yang harus jalan. Betul, berarti benar-benar harus kontrol banget ya. Mulai dari kontrol, bukan cuma kontrol mulut doang, tapi juga kontrol nafsu juga ya kalau untuk mengkonsumsi makanan itu sendiri. Ya. Nah, Om, masalah tren hidup sehat atau pola makan hidup sehat, pendapat Om Will dengan adanya produk Fiber Cream sebagai pengganti santan ataupun susu di tengah masyarakat, ini membantu banget nggak sih, Om, menjadi pilihan bagi praktis mereka? Ya, satu praktis, kedua adalah untuk yang berusaha, pengusaha, ibu-ibu yang memang dapurnya nggak terlalu besar, harus kirim makanan. Fiber Cream itu lebih nggak gampang basi gitu dibandingkan santan. Kalau santan gampang fermentasi, ya. Kalau kita harus nggak cukup pendinginannya, dia tetap akan jadi asam gitu. Oke. Nah, banyak juga pertanyaan masuk nih. Aku mau ke Pak Adista. Pak Adista, banyak banget pertanyaan masuk bahwa kalau pakai Fiber Cream kok nggak gampang basi ya dibanding pakai santan. Seperti yang Om Will bilang tadi, kalau pakai santan lebih gampang terfermentasi gitu kan. Apakah Fiber Cream mengandung pengawet, Pak Adista? Oke.
Kenapa sih kalau misalnya makanan yang pakai fiber cream itu relatif nggak mudah basi dibandingkan dengan santan ya, Andro ya? Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai fiber cream, secara bahan baku nih kita pilih bahan baku yang berkualitas. Kemudian yang kedua, secara prosesnya kita jaga higienitasnya, kebersihannya gitu. Dan yang ketiga, kandungan lemaknya ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan santan. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah terfermentasi oleh bakteri, kemudian juga dan lain-lain atau mudah rusak, ini yang pertama karena untuk proses santan itu, misalnya santan peras nih ya, itu kan kurang higienis nih. Terus kemudian yang kedua kandungan lemaknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan fiber cream. Kandungan lemak yang lebih tinggi ini, dia akan mudah lemak itu teroksidasi oleh udara, oleh panas. Terus kemudian dia juga mudah untuk digunakan bakteri untuk tumbuh atau hidup di situ. Makanya makanan menggunakan santan itu relatif lebih cepat basi dibandingkan dengan fiber cream. Seperti kita ketahui, kandungan lemak di santan ini 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan fiber cream. Wow, bener ya, 3 kali lipat lebih tinggi dibanding sama fiber cream. Nah, ngomongin fiber cream lagi Pak Adista. Tadi kan kita sudah sempat bahas bahwa fiber cream ini juga bisa menggantikan susu. Bener nggak sih fiber cream itu bisa menggantikan susu, baik dari rasanya ataupun dari kandungannya? Oke. Fiber cream ini juga sebagai alternatif terbaik sebagai pengganti susu. Nah, tapi alternatif pengganti susunya ini adalah dari segi rasa sih terutama. Karena dengan konsumsi fiber cream, orang tetap bisa merasakan creamy-nya seperti mengkonsumsi susu. Sedangkan untuk kandungan gizinya ini berbeda, Andro. Kalau misalnya di fiber cream, kandungan proteinnya hanya 2%. Sedangkan kalau di susu, itu bisa sekitar 20-30%. Itu sebabnya pengganti dari susu ini, fiber cream hanya sebagai pengganti dari sisi rasa ya, bukan pengganti dari sisi nutrisi atau gizi yang ada di susu gitu. Jadi kami tidak menyarankan bahwa jika fiber cream ini diganti atau digunakan sebagai pengganti susu untuk anak balita atau anak bayi, itu kami tidak menyarankan gitu. Tuh, dengerin fiber cream lovers. Jadi untuk aspek kandungan, fiber cream memang nggak bisa gantiin susu. Cuma kalau aspek rasa, fiber cream bisa banget untuk ngegantiin susu. Jadi nggak bisa tuh fiber cream dijadiin, masukin dalam dot, dikasih air hangat, terus dikasih ke anaknya, nggak bisa. Kayak gitu ya Pak Adista ya? Betul. Jadi untuk pengganti susunya itu sendiri adalah khususnya untuk orang yang mengalami laktos intoleran atau alergi laktosa. Laktosa ini sendiri gula yang ada di dalam susu sapi ya. Jadi kan mereka nggak bisa konsumsi susu tapi pengen ngerasain creamy-nya dari susu, yaitu lewat fiber cream. Tapi kalau dari fungsionalnya, kami tidak sarankan untuk dikonsumsi sebagai pengganti gizi yang ada di susu gitu. Intoleran terhadap laktosa. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, aku tuh minum susu. Ada salah satu jenis susu yang ada di minimarket gitu kan. Dan setelah minum susu itu rasanya kayak mual, terus kembung. Apakah itu bisa dibilang intoleran terhadap laktosa, Pak Adista? Betul, bisa Andro. Jadi laktos intoleran atau intoleran terhadap laktosa itu ketika saluran pencernaan kita tidak bisa mencerna laktosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi impact-nya biasanya mulai dari mual, terus kemudian kembung, atau terburuknya mohon maaf sampai terjadi diare gitu. Oke. Kalau dibandingin sama susu, tadi kan fiber cream masih ada kandungannya juga kan. Sebenarnya kandungan protein yang ada di dalam fiber cream itu didapat dari mana sih Pak Adista? Untuk kandungan proteinnya ini jenisnya kasein. Nah, ini adalah produk turunan dari susu. Jadi bukan susunya ya, tapi dari susu itu kita ambil proteinnya dari yang namanya kasein untuk jadi fiber cream. Tapi sangat kecil sekali kandungannya, sekitar 2% gitu. Oke. Nah, Pak Adista, ini aku mau tanya lagi satu hal ke Om William. Setelah itu kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom kita sore hari ini. Oke, boleh. Om Bill, aku mau nanya nih Om Bill. Kalau misal nih Om Bill tiba-tiba disuguhin satu soto Betawi gitu. Terus soto Betawi ini itu dia nggak pakai santan. Tapi Om Bill nggak tahu nih kalau ternyata si soto ini tuh nggak pakai santan. Kira-kira Om Bill bakal komplain nggak sih sama si pembuat dari soto Betawi ini, Om? Begini, misalnya langganan saya soto Betawi Haji Agus di Barito, dia kuahnya ada 3 versi.
kuah bening, kuah campur, terus satu lagi santan. Kita boleh pilih. Jadi kalau satu waktu kalau aku pingin rasa santan, jadi aku paling minta campur. Kalau enggak, aku selalu pesan kalau bak pulang yang bening. Nanti pada waktu mau makan, saya masukkan fiber cream. Tapi bakal konten nggak sih Om untuk rasa dari fiber cream ini sebagai pengganti santan di situ? Banyak yang aku sajiin gitu nggak komentar apa-apa, malah nggak tahu. Karena mereka nggak sadar kali ya, karena memang rasa dari fiber cream ini memang bisa dibilang 11-12, hanya aroma kelapanya aja yang mungkin tidak ada di dalam situ. Nyaman gitu dimakan. Kemarin ada yang di Bali buat jus kacang hijau yang satu waktu pesanannya sampai 1.000 gitu. Wow. Bisa basi. Di akhirnya juga diganti. Dan juga dipakai dan konsumennya happy banget. Tetap banget karena mereka bisa dapat kandungan yang lebih lagi. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Ini udah banyak banget pertanyaan buat Om Bill juga, untuk Pak Adista juga. Kita akan bacain 3 pertanyaan dari, bentar ya. Ini ada dari Oktalina. Dia tanya ke Om Bill. Om Bill, definisi makanan sehat menurut Om Bill itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelasin. Makanan sehat kalau benar-benar definisi yang benar-benar ketat itu masak dewe. Masak dewe. Tahu persis bahan yang kita beli itu apa. Terus kedua, kita beli kalau pesan ke orang-orang yang kita benar-benar tahu. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus makanan-makanan, apalagi makanan-makanan yang udah dicincang. Itu juga harus tahu dari siapa. Makanan-makanan udah dilumatkan proteinnya misalnya. Kita juga harus tahu dari mana. Siapa yang bikin. Berarti itu definisi makanan sehat menurut Om Bill. Jadi kita harus tahu bagaimana si makanan ini diproses ya Om, sampai ke tangan kita. Memastikan supaya tetap makanan ini higienis. Seperti itu Om. Saya tidak mengatakan bahwa makanan jalan itu nggak sehat. Malah makanan jalan itu sering makanan yang nggak pernah diinepin. Nah, mereka jumlahnya nggak banyak. Mereka pesannya nggak banyak. Buatnya nggak banyak, habis setiap sekian jam, habis ya selesai gitu. Nggak diinep-inepin. Nice. Nah, buat Pak Adista ini ada yang nanya nih. Maksimal konsumsi fiber cream itu berapa gram sih setiap harinya Pak Adista? Nah, untuk konsumsi maksimalnya sendiri, untuk orang dewasa sekitar 48-60 gram per hari. Itu sekitar 2-3 sendok makan ya. Kemudian untuk yang anak kecil atau di bawah usia misalnya 5 tahun, seperti itu, kita sekitar 30 gram atau sekitar 2 sendok, 1,5-2 sendok makan. Nah, kita juga tidak menyarankan ya fiber cream untuk dikonsumsi oleh anak di bawah usia 1 tahun. Kenapa? Karena untuk saluran pencernaan anak di bawah usia 1 tahun ini relatif masih sensitif. Jadi kalau misalnya dia konsumsi sumber serat tinggi, yang terjadi malah khawatirnya nanti bisa diare gitu. Oke, berarti benar untuk konsumsi fiber cream ini tidak diperkenankan usia di bawah 1 tahun. Betul. Karena sistem pencernaan mereka belum bisa dibilang belum stabil ya Pak Adista. Iya, sistem pencernaannya masih belum stabil, belum kuat, dan relatif lebih sensitif. Maka dari itu kita kalau konsumsi yang namanya serat itu kan, kalau untuk bayi-bayi, empasi itu kan ada ini sendiri ya, aturannya sendiri. Untuk fiber cream sih kita tidak suggest atau sarankan untuk dikonsumsi sebagai empasi atau makanan pendamping ASI gitu. Oke, nah ini pertanyaan juga tentang fiber cream. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Kenapa sih fiber cream itu gampang banget ngegumpal? Dan gimana cara penyimpanan yang benar Pak Adista? Oke. Karena fiber cream ini dibuat dari bahan alami, yaitu oligosakarida atau serat pangan,
Serat ini relatif sifatnya itu higroskopis. Nah, apa ini higroskopis? Higroskopis itu mudah menyerap air yang ada di udara. Gampangannya misalnya kita punya kerupuk nih, kerupuk dibiarin di udara terbuka, dia akan mengikat air, jadi melempem. Sama halnya dengan fiber cream. Fiber cream ini di dalamnya ada serat alami yaitu oligosakarida yang memiliki sifat dia bisa mengikat air yang ada di udara. Oleh sebab itu, ketika kita ketika kita simpan dengan kondisi yang tidak disimpan dalam kondisi rapat, terus kemudian tidak disimpan di tempat yang sejuk, dia akan menggumpal. Oke, berarti cara penyimpanannya pun juga harus diperhatikan di tempat yang sejuk, plus ditutup dengan rapat, betul? Betul, jadi harus disimpan dengan tempat yang sejuk, ditutup rapat supaya udaranya itu nggak masuk dan bikin ngegumpal itu tadi. Oke, berarti benar-benar ya buat teman-teman yang ada di sini harus betul-betul diperhatikan nih cara penyimpanan produk fiber cream karena produk ini tinggi serat seperti yang dijelaskan Pak Adista sehingga seratnya tadi bisa mengikat apa nih Pak Adista? Air yang ada di udara. Di udara ini ada air tapi nggak terlihat gitu ya. Oke, berarti bisa mengikat air yang ada di udara dan menyebabkan produk ini menggumpal. Nah, terus Pak Adista, kalau misal udah menggumpal, sebenarnya fiber cream ini masih aman nggak sih dipakai? Nah, kalau dari sisi amannya, itu relatif aman. Karena dia tidak akan mempengaruhi dari istilahnya kayak jadi beracun atau apa enggak. Karena bahan kita kan bahan alami ya. Jadi relatif aman. Cuman secara karakternya akan berubah. Karakternya ini ya apa? Ketika kita mau gunakan untuk dilarutkan, itu perlu proses yang agak lama. Karena udah terjadi gumpal ya. Gitu. Oke, nice banget. Sebentar, ini kelihatannya ada pertanyaan lagi. Satu lagi Pak Adista, satu lagi pertanyaan. Boleh. Sebelum kita tutup sesinya. Pak Adista, ngomongin masalah fiber cream, bentar. Kita bisa dapat di mana sih Pak Adista? Pertanyaannya ringan banget. Kita bisa dapat di mana sih Pak Adista? Fiber cream bisa kita dapetin di offline store ataupun online store ya. Kalau untuk di offline store kita bisa ke Indomaret, Superindo, terus kemudian juga ada di local market seperti di Hero kalau di Surabaya kayak gitu. Terus juga banyak tempat fiber cream sekarang sudah dijual. Dan untuk dari online store sendiri kita ada Shopee, Blibli, Tokopedia. Nah, maka dari itu jangan lupa ya untuk beli fiber cream dan stok fiber cream di rumah Anda sekalian. Supaya sehatnya fiber cream bisa kita bagi untuk keluarga pastinya. Betul banget. Nah itu didengerin ya buat fiber cream lovers yang ada dimanapun kalian berada, dengerin kata Pak Adista, stok fiber creamnya di rumah supaya kandungan makanan kalian dengan fiber cream ini bisa lebih meningkat lagi. Waktunya ternyata udah mendekati kita mau selesai Pak Adista dan Om Bill. Gak kerasa banget ternyata udah 45 menit kita gabung di sini. Kita bincang-bincang terkait fiber cream dan juga bagaimana sih cara konsumsi fiber cream, versinya Om Bill dan juga sedikit cerita tentang kulinernya Om William. Kayak gitu. Nah, sebelum kita menutup acara sore hari ini, aku mau nanya satu kali. Pak Adista, fiber cream ini sebenarnya udah tersertifikasi BPOM dan halal belum sih? Sudah. Jadi dari fiber cream ini sudah tersertifikasi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tersertifikasi halal MUI ya. Jadi untuk teman-teman yang concern terhadap BPOM serta kehalalan dari fiber cream jangan khawatir lagi karena fiber cream ini sudah pasti halal dan juga aman. Nice banget. Nah, Om William, satu lagi pertanyaan terakhir Om sebelum kita tutup program sore hari ini. Om Will, di sana, di ujung sana pasti banyak banget teman-teman yang belum pakai fiber cream, masih ragu pakai produk ini. Om Will kasih dong pesan-pesan ke mereka supaya mereka juga akhirnya ikut mencoba fiber cream ini seperti Om Will menggunakan fiber cream ini di kesehariannya. Ini kan semua itu kan bukan merupakan paksaan atau apa ya, tapi harus dialamin agar tahu manfaatnya. Paling gampang itu pencernaan. Kalau yang lain sering-sering nggak bisa dideteksi gitu. Salah satu indikasi yang paling langsung bisa kita temuin langsung itu dari pencernaan. Itu yang paling. Berarti yang paling merasakan dari konsumsi fiber cream yang Om Bill rasakan adalah pada sistem pencernaan ya Om? Ya, itu indikasinya jelas. Oke. Indikasi yang langsung dapat dirasakan. Ya. Oke, terima kasih.
kolesterol apa itu kan memang nanti hasilnya harus dites. Itu harus dilakukan beberapa saat gitu. Bahwa memang ini hasilnya itu kolesterolnya tidak akan. Kita ini bisa punya kolesterol tertentu, kalau ditambahin terus dia akan naik. Tapi kalau dengan fiber cream dia akan tetap stabil ya. Nice, terima kasih banyak Om William atas waktunya sudah bergabung di program kita sore hari ini. Terima kasih juga ke Pak Adista sudah bergabung dan memberikan penjelasan terkait fiber cream. Sebenarnya masih banyak hal yang mau aku tanyain Pak Adista, cuman waktunya nggak cukup. Jadi kita bisa tanyakan di next live lagi sama Pak Adista dan tentunya sama ceritanya Om William yang lebih seru lagi. Kita akan kulik-kulik lagi ceritanya. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang fiber cream bisa langsung ditanyakan lewat DM Instagram. Ada di @fibercream ataupun @fibercream_tv dan juga fibercream_story. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen masak enak tapi tetap bisa sehat, bisa kunjungin resep-resep lengkap kita di YouTube Fiber Cream. Saya Hendro mengucapkan undur diri. Sampai ketemu di live berikutnya dan terima kasih sudah bergabung kita di live sore hari ini. Assalamualaikum dan selamat sore. Selamat sore.